Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Fitriana Nasution SPD dari SMA Islam An-Nizam Medan. Baiklah Ananda, di pertemuan yang sebelumnya di bab pertama itu kita membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Itu adalah judul besar yang sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang letak Indonesia. Ada letak astronomis, letak geografis, letak geologis, kemudian apa pengaruhnya, judul sudah kita bahas. Kemudian kenapa Indonesia itu dikatakan sebagai poros maritim dunia. Kemudian apalagi karakteristik daratan dan lautannya Indonesia, Kemudian apa kendala atau tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian apa usaha yang dilakukan untuk menghadapi masalah tadi, untuk menghadapi tantangan tadi. Tantangan yang Indonesia itu sebagai poros maritim dunia itu sudah kita bahas pada bab pertama. Jadi untuk reviewnya untuk mengingat kembali untuk hasil nilainya juga kita sudah ada ulangan KD yang pertama ya. Jadi di sini pertemuan kali ini kita masuk bab 2, tapi hanya satu subtopik aja yang kita bahas di sini ya. Jadi judul besarnya di sini yaitu tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Atau mungkin di dalam buku yang Ananda punya itu judulnya adalah biosfer, itu sama ya, karena nanti di topik itu kita membahas juga semua yang ada di topik biosfer itu kita bahas di sini ya. Jadi Ananda siapkan bukunya, buku catatan, siapkan pulpennya, silahkan nanti dipahami. Kalau ada nanti yang ditanyakan boleh nanti kita chat di grup ya. Silahkan dibuka catatannya, ambil pulpennya, nanti mana yang apa silahkan dituliskan biar lebih paham, biar lebih mengerti itu ya. Ananda sekalian, ini adalah subtopik kita yang pertama ya. Tadi judul besarnya itu adalah tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Jadi subtopik kita yang pertama yaitu tentang flora dan fauna. Jadi nanti kita akan membahas di sini ada istilah atau karakteristiknya tadi ya. Karakteristik biosfer itu apa saja. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi flora dan fauna tadi. Jadi Ananda harus betul-betul dipahami. Catatkan dalam buku catatannya ya. Silakan kalau kalian perhatikan, kalau Ananda perhatikan secara seksama slide yang Ibu tampilkan ini, apa yang terpikirkan oleh Ananda? Nih ya, ini ada pada biosfer ya. Ini terdapat pada biosfer yaitu flora dan faunanya. Atau mungkin tentang fauna dan flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Itu ya, itu sama. Jadi dengan ini apa kira-kira yang terpikir, itu ya. Baiklah, kita bahas materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang flora dan fauna tadi, di mana yang pertama yang kita bahas yaitu tentang karakteristik biosfer. Ya, biosfer merupakan lapisan kehidupan di bumi. Kehidupan tersebut tidak hanya terjadi di permukaan bumi, tetapi pada lapisan tanah atau litosfer, air atau hidrosfer, dan udara atau atmosfer. Itu dia dikatakan tadi dengan biosfer. Kemudian di sini ada istilah di dalam biosfer itu ya. Yang pertama yang harus Anda pahami itu yaitu tentang individu. Apa itu individu? Kita bahas nanti. Populasi, kemudian ada komunitas, ekosistem, bioma. Inilah termasuk ke dalam jenjang kehidupan pembentuk biosfer. Jadi seperti gambar yang di sini, itu ya, seperti gambar yang Ananda perhatikan ini, ada dua gambar di sini. Yang termasuk ke dalam biosfer atau jenjang kehidupan pembentuk biosfer itu apa saja? Itu ya, atau biosfer itu apa yang dikatakan biosfer? Di mana biosfer itu kan tadi dia terjadi ya, maksudnya bukan hanya terjadi di permukaan bumi, pada lapisan litosfer atau tanah atau batuan misalkan, tetapi juga pada air dan juga pada udara. Itu ya, jadi mencakup yang tiga itu. Kemudian istilah yang harus Anda pahami itu apa saja? Ada individu, ada populasi, komunitas,
ekosistem, dan bioma. Jadi Ananda harus paham betul ya, harus betul paham tentang karakteristik biosfer ini. Jadi untuk pembahasannya silahkan dengar apa yang akan Ibu sampaikan pada slide selanjutnya. Istilah-istilah dalam biosfer. Yang pertama tadi yang ada pada jenjang pembentuk biosfer tadi ada individu. Apa itu individu? Individu adalah satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri secara fisiologis, bersifat bebas, serta tidak memiliki hubungan organik dengan sesamanya. Jadi dia itu adalah organisme tunggal ya, tidak ada kawan atau tidak ada yang lainnya yang membantu. Jadi individu itu hanyalah satu, tunggal. Kemudian istilah yang kedua itu ada populasi. Apa itu populasi? Kita bahas di sini. Populasi itu adalah organisme yang saling berkumpul sesuai dengan jenisnya, kemudian membentuk suatu populasi. Misalnya saja, populasi badak Jawa atau badak bercula 1 hanya terdapat pada Balai Konservasi Suaka Marga Satwa Ujung Kulon. Ya. Jadi artinya berkumpulnya satu jenis atau satu macam satu macam misalkan ini, atau misalkan kata itu ya. Jadi semua kata berkumpul itu namanya populasi kata itu ya. Atau misalkan makhluk yang lainnya. Kalau misalkan satu jenis makhluk tadi dia berkumpul menjadi satu, itu namanya adalah populasi. Itu ya. Jadi Ananda harus bisa membedakan mana yang individu, mana yang populasi. Itu ya. Jadi mana yang memang yang tunggal, mana yang berkumpul. Itulah kita harus betul-betul paham mana individu, mana yang populasi. Jangan terbalik. Itu ya, atau jangan dibalik. Itu dia. Itulah individu dan populasi. Ingat, individu itu tunggal, populasi itu berkumpul ya, atau membentuk suatu kelompok. Dalam jenjang kehidupan pembentuk biosfer tadi ada istilah yang ketiga ya, yaitu komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas itu terdapatnya berbagai populasi, itu ya. Intinya gabungan beberapa populasi. Misal, di dalam satu komunitas di daerah A, terdapat populasi badak, populasi merak, populasi ikan air tawar, dan lainnya. Beberapa populasi yang terdapat di komunitas tersebut saling melakukan interaksi satu sama lain, baik itu sebagai kawan maupun sebagai lawan. Jadi, komunitas itu berkumpulnya berbagai populasi. Ya, misalkan di dalam suatu lahan, Ibu kasih contoh juga. Di dalam suatu lahan itu misalkan terdapat populasi cacing, kemudian populasi rumput, itu ya. Kemudian atau misalkan populasi burung misalnya, itu ya. Di dalam satu lahan itu ada burungnya berkumpul, ada rumput, kemudian ada cacing. Berarti itu dalam suatu wilayah tadi atau dalam satu daerah tadi dia sudah termasuk ke dalam komunitas, karena komunitas itu adalah gabungan beberapa populasi, itu ya. Kemudian istilah apa lagi, yaitu ekosistem. Ananda mungkin pernah mendengar ya, waktu dulu masih yang pakai baju putih biru atau masih di SMP, pernah bahkan sering mendengar yang namanya ekosistem. Itu ya, di dalam biologi juga ada belajar ekosistem. Jadi kita bahas di sini apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kehidupan yang kompleks dari berbagai komunitas, baik itu komunitas hewan, maksudnya hewan yang di darat ya, kemudian komunitas hewan laut, komunitas tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya. Bahkan bukan hanya terdapat makhluk hidup saja, namun juga benda mati seperti tanah, air, dan udara yang secara bersama-sama membentuk sinergi harmonis pada tatanan ekologi.
Misalnya ekosistem air tawar, misalnya ya, ekosistem air tawar di Danau Toba, ekosistem tumbuhan di Gunung Salak, dan lainnya. Bahkan saat ini ada ekosistem yang murni dan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia sebagai dengan tujuan ya, dengan berbagai macam tujuan. Jadi bukan satu tujuan. Jadi sekarang sudah banyak ekosistem buatan manusia ya. Itulah sekarang manusia di mana teknologi juga sudah semakin canggih, manusia juga kebutuhannya juga semakin banyak. Oke, jadi tadi ekosistem tadi itu tataran kehidupan yang kompleks ya. Jadi semua ada di situ. Itu ya. Atau misalkan gabungan beberapa komunitas, itu bisa juga dikatakan dengan ekosistem. Jadi harus bisa juga ya. Tadi kalau mungkin di slide sebelumnya kita membahas apa perbedaan antara individu dan populasi, di sini juga kita harus paham apa itu komunitas dan apa itu ekosistem. Nah, jadi inilah faktor atau jenjang kehidupan pembentuk biosfer atau pembentuk flora dan fauna tadi. Itu ya. Jadi Ananda harus bisa dibedakan. Makanya bilang tadi, catatkan dalam buku catatannya ya. Istilah dalam biosfer atau di dalam flora dan fauna yang kelima itu adalah bioma. Apa itu bioma? Bioma adalah ekosistem besar dan terdiri dari atas beberapa macam atau jenis meliputi flora dan fauna dengan karakteristik tertentu pada suatu wilayah. Ya, jadi dia bioma tadi dia meliputi flora dan fauna ya. Jadi dia meliputi berbagai jenis flora dan fauna dalam suatu wilayah. Pengelompokan flora dan fauna dalam suatu bioma mempunyai fungsi tersendiri dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ya, jadi bioma itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi bioma itu bukan misalkan gini, bioma hujan tropis itu sudah pasti berbeda dengan bioma tundra ya, atau bioma taiga juga misalkan, itu pasti berbeda. Itu dia. Jadi dia ada fungsi tersendiri dia. Itu ya, ada faktor yang mempengaruhinya. Itulah yang dikatakan dengan bioma. Jadi tadi Ananda ada 5 istilah di dalam biosfer tadi yang kita bahas di sini. Ada individu, populasi, komunitas, ekosistem. Kemudian yang kelima adalah bioma. Itu ya. Jadi betul-betul paham ya. Harus betul-betul dipahami biar lebih bisa nanti mengerjakan soal yang akan Ibu kasih. Setelah kita mempelajari istilah dalam biosfer tadi, maka masuklah kita pada faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Ya, baik itu sebaran flora dan fauna di Indonesia maupun sebaran flora dan fauna di dunia. Jadi di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi ya Ananda. Yang pertama ada iklim, ada yang kedua tanah, yang ketiga air, yang keempat topografi, dan yang kelima itu adalah organisme, di mana di sini atau makhluk hidup ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi. Jadi untuk lebih jelasnya, silahkan dengarkan apa yang akan Ibu sampaikan pada slide berikutnya. Flora dan fauna yang pertama yaitu iklim ya. Faktor iklim ini termasuk suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, angin yang ada di masing-masing daerah. Faktor ini lebih mempengaruhi pertumbuhan flora dan fauna secara fisik. Sinar matahari misalnya sangat berpengaruh bagi kehidupan flora dan fauna, terutama bagi tumbuhan hijau untuk memproduksi klorofil melalui proses fotosintesis.
Kelembaban udara juga berpengaruh pada flora dan fauna yang bisa hidup pada tingkat kelembaban tertentu. Angin juga berfungsi sebagai proses penyerbukan tanaman. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya di hutan hujan tropis memiliki curah hujan tinggi dan sinar matahari sepanjang waktu. Namun, di wilayah stepa dan savana hanya terdapat curah hujan yang sedikit dengan kelembaban udara yang rendah. Itu ya. Jadi, kalau kita perhatikan secara nyata memang bahwa iklim ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan flora dan fauna secara fisik ya. Karena kita kasih contoh aja, tumbuhan itu sangat bergantung pada matahari. Bukan hanya tumbuhan, manusia, hewan, dan lainnya juga sangat bergantung kepada matahari di sini. Nah, itu untuk pertumbuhannya ya. Nah, misalkan dari tumbuhan hijau tadi, dia membutuhkan juga matahari untuk memproduksi klorofil ya, melalui proses fotosintesis. Jadi, inilah salah satunya adalah iklim ya, yang paling berpengaruh ya terhadap persebaran flora dan fauna. Faktor yang kedua yaitu tanah. Tanah merupakan organisme dari biosfer yang sangat penting karena menjadi tempat tumbuh flora dan fauna. Tanah memiliki kandungan tertentu yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan, seperti apakah ada zat hara dan lain sebagainya. Untuk beberapa binatang, tanah juga menjadi tempat tinggal, seperti cacing dan ular yang membuat sarang di bawah tanah. Jadi, faktor yang kedua tadi adalah tanah atau edafik ya. Jadi, ini faktor yang kedua, di mana kita juga manusia berpijaknya di tanah ya, membuat bangunan juga atau mendirikan bangunan itu juga di atas tanah. Jadi bukan hanya manusia, tetapi makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan juga tanah itu sebagai sarana atau tempat dia untuk tumbuh. Ya, di tanah, melalui tanah juga dia mendapatkan yang namanya zat hara. Itu ya. Kemudian cacing, ular, atau mungkin ada makhluk lain lagi yang juga bisa membuat sarang di bawah tanah. Jadi tanah termasuk faktor yang kedua dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor yang ketiga yaitu air. Air merupakan salah satu hal penting bagi kelangsungan hidup flora dan fauna. Air juga berfungsi membawa makanan bagi flora dan fauna. Tanpa adanya air, flora dan fauna tidak akan bisa hidup. Seperti misalnya di daerah gurun, di mana curah hujan sangat sedikit dan kadar air juga sangat sedikit. Hanya beberapa jenis flora dan fauna yang mampu bertahan hidup. Ketersediaan air ini tergantung pada curah hujan di wilayah tersebut. Air hujan tadi kemudian dapat tersimpan dalam tanah, sehingga tumbuhan mampu menyerap air secukupnya. Untuk wilayah gurun yang tidak ada air, hanya tumbuhan dan hewan yang memiliki banyak cadangan air yang mampu bertahan hidup seperti pohon kaktus dan hewan unta. Ya, ini kalau kita perhatikan air ini adalah faktor yang paling penting juga ya, faktor yang paling berpengaruh terhadap flora dan fauna. Juga manusia sebenarnya di sini ya sangat membutuhkan air. Jadi intinya makhluk hidup itu sangat membutuhkan air. Tapi ada beberapa makhluk hidup itu dia walaupun sedikit cadangan airnya tapi tetap bisa bertahan hidup ya, atau mampu bertahan hidup. Contohnya kaktus. Kenapa kaktus seperti itu? Karena kaktus itu punya pori-pori yang kecil itu ya, sehingga dia mengurangi yang namanya penguapan. Kemudian unta juga punya cadangan dia ya, sehingga dia walaupun dia berjalan di gurun itu berjam-jam, tapi dia masih bisa bertahan hidup. Itu dia. Jadi air termasuklah faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna.
yang keempat yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna yaitu topografi. Topografi ini meliputi tinggi dan rendahnya suatu wilayah beserta reliefnya dan letak astronomis. Semakin tinggi permukaan tanah yang diukur dari permukaan laut, akan semakin rendah juga suhunya. Jadi di sini berlaku hukum gradien adiabatis ya, semakin tinggi tempat suhu semakin rendah. Jadi setiap ketinggian tempat atau elevasi memiliki tumbuhan dan binatang khas. Misalnya saja di daerah pegunungan yang memiliki suhu udara rendah akan terdapat perkebunan teh atau perkebunan stroberi yang memang hanya bisa tumbuh dengan suhu yang dingin. Selanjutnya, di daerah pantai banyak pohon kelapa yang dapat memiliki buah bagus di daerah yang suhu udaranya panas. Ini dia. Tadi yang seperti Ibu katakan tadi berlaku hukum gradien adiabatis ya. Semakin tinggi tempat, suhu semakin rendah. Itu dia. Jadi, kalau kita perhatikan juga nanti, kalau di kelas 10 dulu kita pernah belajar klasifikasi iklim menurut si Jung Hoon ya. Jadi dia berdasarkan vegetasi dan ketinggian tempat. Jadi kalau misalkan ketinggian tempatnya itu 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut, maka yang tumbuh itu apa? Misalkan padi, tebu, jagung, kelapa ya, itu yang tumbuh dengan ketinggian 0 sampai 700 meter. Kalau misalnya yang 700 meter sampai 1500 itu apalagi yang tumbuh? Nah, itulah dia tadi. Makanya Ananda harus ingat lagi ya. Apa yang sudah kita pelajari di kelas 10 dulu. Tuh, jadi harus betul-betul pahami. Jangan belajar di kelas 11 tapi lupa pelajaran yang kelas 10 dulu. Jadi harus dipelajari lagi, harus dipahami lagi. Faktor yang kelima yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, atau dikatakan juga dia dengan organisme atau makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi persebaran flora dan fauna di lapisan biosfer. Manusia mampu mengubah lingkungan dengan cepat dan mudah, misalnya mengubah hutan menjadi lahan perkebunan atau persawahan sehingga habitat asli flora dan fauna sudah tidak menjadi asli lagi. Manusia juga bisa mendatangkan hewan dan tumbuhan yang seharusnya tidak ada di wilayah itu dengan mudah. Misalnya, jerapah yang terdapat di Afrika bisa dibawa ke Indonesia. Atau misalkan penguin yang sejatinya hidup di kutub juga bisa dibawa ke Indonesia yang iklimnya tropis. Ya, jadi kalau misalkan tadi jerapah tadi asli dari Afrika ya bisa kita bawa ke Indonesia ya. Bisa juga kita coba kita lihat di kebun binatang kan ada yang seperti kenapa kok bisa ya? Berarti ada yang memindahkannya atau ada yang membawanya misalnya manusia. Atau misalkan penguin tadi kenapa? Atau penguin tadi bisa hidup di Indonesia, tapi ya suhunya harus kita cocokkan ya. Tidak cocok dengan iklim kita yang tropis sebenarnya, tapi bisa dibuat suhunya atau misalkan ada ruangannya yang khusus atau yang betul-betul dikhususkan dia atau spesial untuk yang namanya penguin tadi. Jadi faktor yang kelima tadi adalah manusia, hewan, dan tumbuhan atau dikatakan dengan organisme atau makhluk hidup. Selain manusia, ada juga hewan yang bisa berkontribusi menyebarkan flora dengan cara memindahkan biji buah atau bunga. Misalnya saja kelelawar dan burung. Jika hewan tersebut memakan biji buah dan kemudian terbang menuju wilayah lain, biji buah tersebut juga bisa tumbuh di wilayah lain. Tumbuhan juga bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna, karena sisa tumbuhan dapat menjadi pupuk kompos yang menyuburkan tanah. Jika tanah di suatu wilayah subur, maka akan banyak tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah tersebut. Namun, jika tidak subur, apalagi kurang air, maka jumlah flora dan fauna yang bisa tumbuh hanya sedikit saja. Itu dia. Jadi, misalkan gini, kita punya
lahan atau misalkan punya kebun, tapi isi kebun kita tadi misalkan kita tanami dengan sawit, tapi ada burung misalkan sebelumnya memakan cabai di tempat lain atau kebun orang lain, tapi dia membuang kotorannya misalkan di kebun kita, akhirnya apa? Tumbuh cabai ya. Jadi itu yang menjadi perantaranya itu apa? Ya hewan tadi, bukan kita yang membawa ya kan. Jadi hewan juga punya kontribusi ya dalam menyebarkan flora dengan cara memindahkan biji buah tadi. Itu adalah salah satu contoh kecilnya saja. Baiklah Nanda, sekian materi kita hari ini, di mana tadi sudah kita membahas tentang istilah dalam biosfer tadi ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Kemudian kita sudah masuk juga atau sudah kita bahas juga tentang faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, di mana ada faktor iklim, tanah, air, topografi, kemudian ada organisme atau makhluk hidup lainnya. Itu ya, termasuklah dia hewan dan tumbuhan. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bahas melalui grup saja. Silakan bertanya, mana yang kurang paham ya. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.